Oke, selamat pagi, Kadang Warga Desi Sinerga semuanya masih menyapa Anda pada kesempatan pagi kali ini ya. Dan seperti yang sudah kita sampaikan tadi, kita akan talk show bersama narasumber kita, tentunya narasumber yang sangat spesial sekali. Pagi kali ini sudah hadir menemani kita semua Kadang Warga Desi Sinerga. Ada Bapak Wakil Bupati Gunung Kidul, Bapak Dr. Haji Imawan Wahyudi MH. Selamat pagi Bapak. Pagi. Iya, gimana Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Ya TS lah. Iya. TS itu tidak Gimana? sakit tapi tidak juga sehat atau kurang sehat. Oke. Ini nanti siang memberikan informasi seputar tema kita yang akan dibahas pagi kali ini ya Pak. Iya. Oke. Iya. Dan pagi kali ini juga Kadang Warga Desi Sinerga, Bapak Wakil Bupati tidak sendirian. Ada para pemuda-pemuda kreatif, ada dari Karang Taruna Mekar Pandega Gari. Oke, sebelumnya kita sapa terlebih dahulu ada Mas Septian Nurmansyah selaku Ketua Karang Taruna Gari dan juga inisiator Festival Pangan Desa. Selamat pagi Mas. Ya, selamat pagi Mbak. Salam Aditya Karya Mahasiswa Yoda. Oke. Itu salamnya Karang Taruna. Oke, ini kayaknya teman-teman Karang Taruna di desa-desa lain juga lagi pantau nih. Jadi nanti mungkin informasi-informasinya apa ya bisa disampaikan lebih semangat nih. Ini antusias teman-teman juga sangat keren-keren banget. Selanjutnya Mas Septian juga tidak sendirian. Di samping Mas Septian ada Mas Dodi Rizky Pradana selaku koordinator tim survei kebutuhan pangan desa Gari. Selamat pagi Mas Dodi ya. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Oke, ini nanti juga siap memberikan informasi seputar bidang Anda nih, koordinator tim survei. Ini tim survei dan selanjutnya juga masih ada satu narasumber kita Kadang Warga Desi Sinerga, ada Mas Wahyu Priantono selaku penggerak petani muda Sanggar Gari 71. Ini nanti bakal aku tanya ini Sanggar Gari 71 nih maksudnya apa nih. Oke, dan Kadang Warga Desi Sinerga, tema kita pagi kali ini sangat menarik dan juga pembahasan mungkin nanti akan sangat seru sekali. Pagi kali ini kita akan membahas seputar ketahanan pangan di masa pandemi. Wah, ini seperti apa nih? Ketahanan pangan di masa pandemi, gerakan pemuda desa melalui festival pangan ini juga seperti apa? Sudah ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Wakil Bupati seputar ketahanan pangan sendiri nih Pak. Ini mungkin Bapak bisa menjelaskan seputar ketahanan pangan di Kabupaten Kuning itu seperti apa nih Pak? Monggo. Selamat pagi rekan-rekan semua, utamanya teman-teman dari Karang Taruna. Sebelum saya bicara ketahanan pangan, kita harus waspada 2 tahun ke depan setelah pasca COVID ini ekonomi akan sangat sulit, baik secara nasional yang tentu saja itu juga akan berpengaruh ke daerah. Oke. Uang kita itu cuma 70%-nya itu dari pusat, cuma tapi 70%. Iya. Jadi 30% aja kita punya uang, sehingga untuk jalannya pembangunan, terutama pembangunan fisik yang tentu saja sangat mahal, akan 2 tahun akan sangat tersendat. Dan oleh karena itu kita harus saving sejak dari sekarang. Mana yang harus kita beli, mana yang harus kita produksi sendiri. Nah, kalau ketahanan pangan pun gitu, insya Allah di DIY ini ya yang terbaik lah. Umpamanya beras itu produksinya 270.000 ton, konsumsinya sekitar 60 sampai 65.000 ton. Jadi cuma sisa 200.000 ton lebih. Jadi cumanya cuma besar. Jadi tentu itu ketahanan yang paling real dan itu sulit dicari di kabupaten-kabupaten manapun, bukan hanya di DIY. Yang harus kita pahami adalah ini tidak semata-mata karena persoalan teknis pertanian atau ekonomi, tapi basisnya ada kultural. Kultural orang Gunung Kidul itu tidak menjual hasil tanaman padi itu atau beras atau gabah. Dan ini aspeknya adalah terkait dengan pernah terjadi musim pagebluk yang luar biasa tahun 60-an itu, dan saya kira ini
harus dipahami secara terus menerus, generasi ke generasi, dan jangan takut miskin menjadi petani. Nah, persoalannya adalah harus kita ubah cara bertani, kemudian skill bertani, kemudian peralatan pertanian yang tidak harus modern-modern tapi yang efektif, efisien. Dan yang besarannya yang ini di luar jangkauan kita adalah politik pertanian pemerintah, maksudnya pemerintah pusat. Jangan mengandalkan impor. Kalau dari pidato itu begitu rupa dekat dengan petani, begitu sudah jalan impor, impor, dan impor. Akibatnya banyak kita lihat hasil produk pertanian itu bukan dijual tapi dibuang ke sungai, dibuang kemana-mana, dan itu menyedihkan sekali. Itu satu fenomena yang sangat luar biasa. Kalau untuk Gunung Kidul insya Allah itu nggak ada. Aman ini Pak kalau untuk aman. Jadi ya itu kultural. Jadi kalau basisnya kultural, tidak berpikir semata-mata ekonominya atau pertanian itu sendiri, tapi basis kulturalnya. Kemudian sumber yang kedua adalah guyub rukun. Guyub rukunnya, coba umpamanya kita lihat banyak anak-anak aktivis dari kalangan organisasi pemuda maupun keagamaan membeli dari petani sayur, kemudian dibagikan untuk masyarakat-masyarakat yang dirasa memerlukan konsumsi sayur. Ya kecil-kecil saya ikut partisipasi, tapi yang saya senang dari itu adalah bahwa pertanian itu tidak selalu memiliki dilihat dalam konteks skill bertani maupun lahan pertanian, tapi ada ide-ide kreatif. Saya kira yang harus ditampilkan oleh teman-teman Karang Taruna ini nanti beri ide-ide kreatif ini yang harus dilihat sebagai sebuah masa depan yang cerah, karena ide itu punya kaki, dia jalan sendiri nanti. Kalau diceritakan orang lain akan tertarik, asal sukses gitu ya. Kalau nggak sukses ya mana morak kemudian menjalankan ide-ide yang tidak sukses. Saya kira itu. Ini berarti kalau seputar petani modern bukan hanya skill saja gitu ya Pak. Ternyata inovasi-inovasi para petani muda ini juga sangat diperlukan sekali nih dalam bentuk ketahanan pangan. Dulu ada Giung, waktu itu masih di KNPI. Ada petani desa dan petani berdasi. Nah, petani desa itu petani yang sungguhnya, petani yang berdasi itu karena modalnya besar. Ya bagus sebetulnya, tapi kalau dia sampai eksploitasi yang dorong parlong itu innalillahi, pemerasan terhadap sumber daya manusia oleh sesama warga sendiri. Modal itu selalu bicara duit. Maksud saya ekonomi secara spesifik, ya, uang secara spesifik. Nah, sedangkan pertanian kan bukan dunia uang saja, tapi dunia kemanusiaan, dunia sosial, dunia kelestarian alam dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan yang disebut dengan petani muda dan petani modern ini tumbuh dari bawah, jangan dari atas. Kalau tumbuh dari bawah itu dia akan menghayati betul apa makna pertanian. Luar biasa sekali yang sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati. Ini nanti masih banyak pertanyaan yang akan kita sampaikan Pak. Ya, sebanyak mungkin pertanyaan silakan, asal saya bisa jawab. Dan untuk Anda di Sinerga, kita juga buka line telepon untuk Anda yang ingin menanyakan seputar ketahanan pangan, bisa langsung bergabung di 0274393181. Sebelum kita ke Bapak Wakil Bupati, kita ke para Karang Taruna. Yang pertama ini ada yang ingin saya tanyakan kepada Ketua Karang Tarunanya sendiri. Ini dari Mas Septian. Mas Septian, ini seputar ketahanan pangan di masa pandemi gitu. Mungkin tadi di dalam tema kita adalah Gerakan Pemuda Desa melalui Festival Pangan Desa. Ini bentuk kegiatan yang seperti apa nih? Mungkin bisa disampaikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para Karang Taruna di Desa Gali sendiri, monggo. Terima kasih. Yang pertama, terima kasih atas waktunya pada kami Karang Taruna Mekar Pandega Desa Gali. Kemudian selamat pagi Pak Wakil Bupati. Sebuah kehormatan kami di sini bisa bersama-sama disupport terkait dengan kegiatan kami Festival Pangan Desa. Sebenarnya Festival Pangan Desa itu arahnya merespon kondisi pandemi saat ini. Bagaimana kebutuhan pangan saat ini memang sangat dibutuhkan sekali. Sedangkan mata pencarian dari warga masyarakat kita
banyak yang menganggur, sedangkan kebutuhan pangan itu tidak dapat terhindarkan. Makanya bagaimana kita tidak sekedar jaga kebantuan, bagaimana kita ini agak sedikit kami singgung juga, bagaimana kita bisa mandiri pangan, syukur-syukur bisa berdaulat pangan, paling tidak di lingkungan masing-masing. Kalau jargon dari kepala desa kami, nandur opo sing dipangan, kemudian mangan opo sing ditandur. Kemudian kita kembangkan, kita punya tema, kita angkat, yaitu omahku lumbung panganku. Jadi bagaimana memaksimalkan potensi pekarangan di sekitar kita untuk menjadi lumbung pangan. Seperti itu yang kurang lebih terkait dengan festival pangan desa itu sendiri. Kita ada 3 kegiatan. Yang pertama adalah festival Nenandur. Ini prosesnya sudah berjalan dari bulan Mei, awal Mei. Berarti baru nih Mas? Ya, awal Mei kita target selesai festival bulan Agustus. Karena kita pesertanya semua Karang Taruna yang ada di Padukuhan, 9 Padukuhan. Kemudian target kita adalah 1.900 kakak yang ada di Desa Gari. Itu bagaimana kakak-kakak yang ada di Desa Gari mampu untuk berdaya pangan di lingkungannya masing-masing. Kemudian kegiatan yang kedua selain festival Menandur, kita ada namanya Long Tinulung Sedulur. Bagaimana dalam kondisi saat ini kita harus lebih peka terhadap kondisi dari masyarakat kita sendiri, bagaimana kita bisa membantu dalam bentuk apapun, kesulitan yang sekecil apapun. Karena memang perlu kita sadari bahwa bantuan dari pemerintah itu nantinya akan sangat terbatas sekali. Bagaimana masyarakat membantu masyarakat itu adalah salah satu solusi yang nantinya akan dapat kita lakukan. Kemudian untuk mendorong festival ini menjadi trendsetter atau menjadi proyek yang lebih keren dan menarik, kita ada namanya festival film dokumenter. Bagaimana proses-proses pertanian yang dilakukan oleh teman-teman Karang Taruna yang ada di Padukuhan, kita melibatkan Karang Taruna unit yang ada di Padukuhan itu terdokumentasikan dalam sebuah film dokumenter yang nanti akan kita tayangkan di bulan Agustus. Jadi memang prosesnya itu, festival ini memang festival proses. Jadi mulai dari biji, kemudian menanam, kemudian hasilnya seperti apa. Lebih arahnya kita ke edukasi, karena perlu disadari bahwa trial and error itu pasti akan terjadi. Tapi bagaimana ini menjadi pembelajaran kita bersama. Ternyata setelah kita pelajari bersama-sama, kebutuhan pangan kita itu juga sangat luar biasa, dan perputaran uang yang ada di desa kami, khususnya Desa Gari itu kebanyakan terkait dengan kebutuhan pangan itu berada di luar. Jadi kita lebih banyak mengambil. Bagaimana ke depan setelah adanya festival ini, kita akan lanjutkan program ini menjadi program tahunan, dan harapannya ke depan desa kami menjadi desa yang berdaulat pangan dan mampu paling tidak dapat dicontoh oleh desa-desa yang lain. Seperti itu kurang lebih Terima kasih desa. Mas Septian, tadi sudah disampaikan seputar festival pangan desa gitu, yang harapannya semoga masyarakat yang bukan hanya di Gari tapi masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul juga ikut mencontoh nih inovasi-inovasi dari tadi festival pangan desa gitu. Dan disinggung seputar festival pangan desa ini, inisiasi dari siapa nih sebenarnya? Sebenarnya kita ngobrol-ngobrol ya. Saya pun juga tidak mungkin bisa bekerja sendiri. Saya bertukar pikiran dengan teman-teman. Ada Mas Anton, ada Mas Ferry, Mas Banu, kemudian Mas Dodi, Mbak Tika, dan banyak teman-teman yang lain. Kita share di teman-teman dusun, karena pada waktu itu kita minim sekali bertemu. Jadi konsep itu kita share lewat WA, bagaimana respon teman-teman. Ini sudah masa Covid ya? Ya, masa Covid awal itu kemudian muncul kegelisahan. Banyak yang memang membuat portal-portal dan berjaga di perbatasan dusun, tapi ternyata kondisi ekonomi masyarakat kita justru banyak yang menganggur. Nah, itu menjadi kegelisahan, termasuk kegelisahan dari Bapak Kepala Desa kita juga. Mau disikapi seperti apa? Nah, kemudian bagaimana kita menginisiasi program ini, paling tidak selain mengedukasi, kita bisa meminimalisir kebutuhan pangan yang ada di desa kami. Seperti itu. Dan tadi disampaikan ada 9 Karang Taruna di 9 Padukuhan gitu ya. Ini respon masyarakat dengan adanya
festival pangan ini bagaimana nih respon masyarakat sendiri, Mas? Terkait dengan respon masyarakat itu memang kalau di tempat kita itu terkait dengan menanam itu bukan budaya yang begitu tren ya, khususnya untuk generasi muda, tapi kita coba untuk masuk sedikit demi sedikit ke Karang Taruna. Kemudian kalau untuk masyarakat secara umum cukup bagus. Dalam artian masyarakat siap untuk berpartisipasi seperti itu. Jadi ternyata masyarakat juga banyak yang berpartisipasi gitu ya. Khususnya ini mungkin yang lebih dikebrakannya kepada para pemuda-pemudanya gitu ya, agar supaya menjadi petani yang modern, karena petani ini bukan hanya yang tua-tua saja nih, tapi ternyata zaman sekarang bagaimana pemuda bisa berinovasi kayak gitu ya Mas. Sangat luar biasa banget nih Kadang Merdeka Sinaga yang mendengarkan perbincangan kita di pagi kali ini. Kita beralih ke narasumber di sampingnya Mas Septian, ada Mas Dodi, ini yang paling kecil sendiri ya. Mas Dodi ini selaku survei nih, tim survei nih, koordinator tim survei kebutuhan pangan di Desa Gari. Ini mungkin bisa menyampaikan seperti apa nih gambaran yang sudah dilakukan atau keadaan di lapangan. Monggo. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Survei ini bertujuan untuk bagaimana ke depan ketahanan pangan itu bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat. Jadi survei ini nanti untuk menentukan seberapa banyak kebutuhan pokok, bahan pokok di masyarakat. Dari data yang kita dapatkan dari 16 bahan pokok, paling banyak itu konsumsi masyarakat adalah beras dengan jumlah total 550 ton, kemudian terong itu 62 ton, kemudian daging ayam itu salah satu proteinnya ada sekitar 91 ton. Sehingga total dari 16 bahan pokok yang kita survei itu berjumlah 18.802 juta rupiah. Maka dari itu ternyata data-data seperti ini tidak tergambarkan sebelumnya. Ternyata setelah hasil survei, ternyata potensi bisnis pertanian di Desa Gari pada khususnya itu sangat menggiurkan. Artinya ketika nanti data-data ini sudah muncul, kita berikan kepada masyarakat, itu bisa memberikan motivasi kepada masyarakat. ternyata pertanian itu secara tidak sengaja atau tidak bisa dirasakan sangat besar sekali perputaran uangnya. Maka dari itu kemudian data-data ini bisa digunakan pada festival pangan desa untuk menentukan bahan-bahan pokok apa yang bisa diprioritaskan untuk ditanam di desa seperti itu. Ternyata dari hasil survei tadi disampaikan kurang lebih 18 miliar perputaran kebutuhan bahan pokok gitu ya, atau bahan pangan di Desa Gari. Itu angka yang sangat luar biasa, dan mungkin banyak ada yang tidak merasakan gitu ya, ternyata hasilnya sampai segitu. Nah, ini dengan hasil seperti itu tadi juga dari hasil survei, apakah masyarakat, bagaimana tanggapan masyarakat dengan hasil yang segitu nih, kurang lebih 18 miliar nih? Tentunya banyak masyarakat yang tidak tergambarkan sebelumnya. Jadi setelah data ini kita publis, banyak sekali masyarakat ataupun pemuda-pemuda yang bergerak di bidang pertanian itu semakin termotivasi dalam melakukan kegiatan pertanian tersebut. Sehingga motivasi para petani itu tumbuh dan senantiasa selalu mengupgrade skill mereka dalam bertani. Seperti itu. Terima kasih Mas Dodi. Dan tadi mungkin bisa disampaikan bagaimana strategi yang menarik nih untuk mengajak masyarakat seputar bisa mengajak mereka dalam bertani nih. Ada strategi menarik nih mungkin dari Mas Septian, Mas Dodi, atau dari Mas Wahyu nih? Dari siapa? Mas Wahyu ya? Monggo dari Mas Wahyu Priantono, penggerak petani muda. Nah, ini sebagai penggerak gitu ya Mas Septian. Ini Mas Wahyu bagaimana nih? Ada trik-trik atau strategi yang menarik nggak nih? Terima kasih. Selamat pagi rekan-rekan sekalian dan pemuda-pemuda yang ada di Gunung Kidul. Jadi di Gari sebenarnya kegiatan festival pangan itu sudah dimulai sebelum COVID. Jadi kita punya wadah di yang namanya Sanggar Gari 71. Merupakan tempat kita untuk mencoba berbagai macam hal atau laboratorium
mini, saya menyebutnya laboratorium mini. Di sana merupakan lahan milik Yayasan Angkatan 71 UGM yang dibangun sekitar tahun 2017. Nah, setelah diserah terimakan kepada warga masyarakat khususnya di Desa Sanggari, dalam hal ini Karang Taruna unit Padukuhan Kalidadap, kemudian mulai memikirkan ide mau diapakan ini karena tidak tanggung-tanggung, lahannya sekitar 2,7 hektar. 2,7 hektar. Ini mau diapakan? Kemudian kami mulai berpikir dan kemudian lahan subur Pak. Dan itu sekitar 3 bulan terbengkalai. Kemudian kami menginisiasi karena kami di Desa Sanggari itu punya Biladiga yang singkatan dari Belajar Asik di Sanggari yang diikuti oleh anak-anak SD sampai SMP. Kemudian kita membuat suatu kegiatan di sana yang temanya pertanian karena memang lahannya di sana sangat luas dan tergolong lahan subur. Nah, kemudian kita mencoba menyemai bibit sayuran seperti tomat, terong, dan cabai. Itu kita mulai di bulan Januari. Kemudian anak-anak itu kita minta untuk belajar bagaimana menyemai, menanam, dan tidak sampai 3 bulan, sekitar bulan Maret awal itu kita sudah bisa panen tomat. Dan anak-anak itu kita ajak. Dan ternyata karena perkembangan ini juga manfaat dari berkembangnya teknologi informasi ya. Jadi anak-anak itu yang SMP khususnya itu mereka senang sekali ternyata melihat prosesnya dari mulai menyemai, kemudian menanam sampai menunggu panen. Itu mereka sangat antusias dan mereka sering sekali memposting perkembangan tanamannya seperti itu. Dan tanpa dirasa itu ternyata membangkitkan semangat teman-temannya yang lain. Nah, kemudian Sanggar Gari 71 memperlebar sayapnya. Jadi kita mengajak rekan-rekan yang usia SMP, SMA, bahkan yang kuliah dan dalam tanda kutip masih menganggur, kita ajak ke Sanggar, kemudian kita ajak untuk menanam, belajar menanam. Dan mohon maaf, ini kami belajar secara otodidak. Saya sendiri bukan lulusan pertanian. Nah, jadi kita belajar secara otodidak, melihat dari internet, dari YouTube seperti itu, dan kemudian kita aplikasikan di Sanggar Gari 71. Dan luar biasanya karena Sanggar Gari 71 itu bukan tempat, bukan mana ya. Jadi untuk membayar listrik dan lain-lain kita hanya memanfaatkan dari kas Karang Taruna. Tapi semenjak adanya kegiatan itu, hasil pertanian tadi bisa kita jual, kita pasarkan ke masyarakat di sekitar dulu, dan hasilnya itu bisa untuk menghidupi gedung itu sendiri, Sanggar itu sendiri. Dan dari situ menjadikan mereka sadar, wah ternyata ini ada manfaatnya, ini ada hasilnya seperti itu. Dan akhirnya kita mulai menyemai beberapa benih seperti loncang, seledi, tambahan, dan tomat, dan yang kemudian nanti akan kita distribusikan kepada masyarakat. Dan pandemi ini kemudian Sanggar Gari 71 menjadi percontohan untuk Desa Sanggari Pak. Jadi kita ada di berbagai percontohan untuk pertanian sayuran ini. Jadi kami membuat media tanamnya sekam sendiri, kemudian kami distribusikan untuk kegiatan festival pangan ini karena kami menyediakan media bibit, kemudian kita distribusikan ke masing-masing dusun yang kemudian di semai hingga tumbuh oleh Karang Taruna masing-masing dusun yang seperti Mas Asep tadi katakan. Dan nanti hasil dari penyemaian itu akan dibagikan ke seluruh masyarakat. Dan seperti itu kegiatan kita. Ternyata itu adalah strategi tadi gitu ya, cara mengajak masyarakat yang ternyata hasilnya juga bisa dijadikan ya kecil-kecilan untuk menghidupi dari gedung tadi gitu ya Mas. Oke. Dan kata di Sinergia ternyata sudah pukul 10:32, sudah saatnya kita break dulu. Namun masih banyak pertanyaan nih untuk teman-teman Karang Taruna dan juga Bapak Wakil Bupati Gunung Kidul. Kata di Sinergia tetap stay tune terus di 89.9 FM karena kita akan kembali lagi. Kita akan membahas seputar ketahanan pangan lagi, masih banyak yang harus kita bahas nih ya.
Sangat menarik sekali, dan buat teman-teman Kadang Merdeka Sinaga yang pengen ikutan gabung, kita buka line telepon nanti di 0274 393181. Tetap stay tune di 89.9 FM. Oke, masih kembali menyapa Anda di 89.9 FM Radio Suara Desa Sinarga. Perbincangan yang sangat menarik seputar ketahanan pangan tentunya di masa pandemi seperti ini gitu ya. Pendapatan masyarakat ada yang berkurang gitu ya, dan gimana cara mengatasi ketahanan pangan di Desa Gari sendiri. Sangat luar biasa sekali nih, mudah-mudahan bisa memotivasi teman-teman yang lain gitu ya di sektor pertanian ini, mungkin Karang Taruna yang lain juga bisa digerakkan gitu ya. Oke, dan kita beralih ke narasumber kita selanjutnya, Bapak Wakil Bupati Gunung Kidul. Ini Pak tadi sempat disinggung sama Mas Wahyu gitu ya. Tadi ternyata mereka tuh seputar pertanian belajarnya secara otodidak nih Pak. Ya. Ini yang ingin saya tanyakan, ini apakah ke depan pemerintah daerah akan memberikan mungkin pelatihan dari dinas-dinas terkait atau dinas pertanian ya, khususnya dalam hal ini mungkin langkah pemerintah daerah ini akan seperti apa nih Pak? Yang memang secara edukatif itu dilatih lah, dan itu saya kira nggak begitu banyak. Dan yang ketiga adalah tenaga pertanian yang terbingkai di dalam lembaga atau institusi pemerintahan. Kalau di Pemda ya khususnya adalah DPP, Dinas Pertanian Pangan. Nah, dari 3 pengelompokan SDM itu menurut hemat saya memang harus bersinergi. Jadi saya sangat salut pada Kepala DPP, Dinas Pertanian Pangan, Insinyur Bambang Wisnubroto. Itu seorang kepala dinas yang tidak pernah di kantor, karena di sawah terus tiap hari, tidak ada. Tiap hari panen. Dalam masa COVID aja setiap hari panen. Kemarin saya diajak panen di Bleberan, panen kedelai pisoi. Saya agak berangkat, sebenarnya saya sangat ingin berangkat, tapi berangkat ya. Tapi intinya adalah bahwa dilihat dari komposisi tadi yang ada di tengah masyarakat, bisa dibagi dua juga. Yang pertama adalah petani secara fungsional tanpa harus memikirkan hasilnya, bahkan apalagi pelatihannya dia betul bertani, mati urip bertani intinya lah gitu kan. Nggak mikirkan apa untung apa rugi, bagi mereka nggak penting itu. Yang penting bertani itu sebagai sebuah rutinitas hidup. Nah, kemudian ada juga mereka-mereka yang bertani itu sudah memikirkan efek ekonominya, efek sosialnya, bahkan mungkin juga efek untuk perencanaan peningkatan mutu SDM di desa. Seperti teman-teman dari Karang Taruna Mekar Pandega Gari ini, salah satunya adalah menyiapkan petani-petani yang punya nyali, agak elit gitu ya. Iya, orang itu biasanya nggak punya data. Ini hebat, datanya dasar survei. Dan itu adalah cara bertindak yang efisien. Mindsetnya, mental setnya itu berani. Ini luar biasa. Orang lain di dalam masa pandemi COVID itu ngeringkuk itu di rumah. Ini malah masa pandemi COVID menimbulkan antusiasme. Itu berarti ada mental pemberani. Petani, ekonom, pebisnis dan sebagainya tanpa jiwa pemberani itu sulit untuk leading, untuk menang, apalagi sukses itu ya. Lalu yang ketiga adalah skill itu akan datang sendiri lah. Kayak petani di desa itu kan juga kayak tadi itu, kayak anak sapi bisa menetek itu rasa nganggo sinau. Insya Allah kalau pertanian itu, bahkan menurut hemat saya, pengembangan pertanian secara real akan didominasi mereka-mereka yang terjun seperti Mas Wahyu dan teman-teman dari Mekar Pandega ini, tanpa pengetahuan, bahkan juga keminatan aja tadinya nggak ada ya, langsung terjun gitu aja. Nah, yang keempat adalah data tadi. Itu luar biasa. Data itu tolong dijadikan satu cara kerja, mana yang memerlukan perhatian lebih besar, bagaimana cara menyiapkan, dan manfaatnya yang mau tidak mau karena Anda masih muda ini harus sudah berpikir
petani dalam pertanian dalam konteks dampak ekonomi dan pengembangan SDM di desa. Jadi data itu dipakai untuk merencanakan kegiatan-kegiatan petani modern. Yang harus dikomunikasikan adalah Anda akan ketemu dengan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Pak Bambang yang sangat kental dengan data. At any time saya bisa minta data ini itu segera dibeli. Ya mungkin karena insinyur atau memang karena ini cemumut gitu ya. Ini kan cemumut. Jadi saya kalau tanya data sama Pak Bambang Wisnubroto itu cepat sekali disuplai itu. Ya Pak Dirjen, paling tidak Pak Direktur dari Kementerian Pertanian itu kalau ke DIY itu nggak pergi ke Gunung Kidul itu mesti merasa eman-eman itu. Jadi Gunung Kidul itu unggulan. Ya, sebagai tujuan juga ya Pak. Nah itu yang hebat. Jadi orang yang melihat Gunung Kidul dalam lahan bahkan lahan tandus sekian puluh ribu hektar itu dilihat secara pesimis. Tapi di lahan tandus itu bisa dipakai untuk tanaman-tanaman yang sangat produktif dengan hasil yang sangat luar biasa. Itu seperti kayu putih coba, itu di mana dia kan ada kayu putih, ada kemarin malah Ibu Bupati cerita tentang gaharu itu kan di ladang tandus malah. Nah, saya kira ini juga penting untuk dilihat lagi dalam konteks yang lebih prospek ekonominya lebih kuat dan juga sekaligus peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oke, terima kasih Bapak Wakil Bupati, ternyata sangat mengapresiasi data dari tim survei gitu. Dan kalau bicara seputar data ini berarti seputar ini sangat niat sekali gitu ya Pak untuk lebih memaksimalkan ketahanan pangan di desa Gari gitu. Oke, dan selanjutnya kalau tadi disampaikan juga oleh Bapak Wakil Bupati seputar merubah mindset gitu ya. Ini yang ingin saya tanyakan kepada Mas Septian selaku Ketua Karang Taruna, ini bagaimana juga cara membangun atau mengubah mindset teman-teman kalian atau mungkin para orang-orang yang terlibat di Festival Pangan Desa ini, monggo. Ya, terima kasih. Terkait dengan mindset itu sendiri, apa yang kami lakukan di Desa Gari itu memang ini baru awal ya. Mungkin kita ngunduhnya bukan hari ini, tapi paling tidak kalau bukan sekarang kapan lagi kami akan melangkah. Nunggu kita tua, kita nggak akan punya catatan sejarah. Maksudnya seperti itu. Jadi apa yang kami lakukan hari ini adalah media pembelajaran buat kami di Karang Taruna Desa Gari. Untuk hasilnya kita tidak tahu terkait dengan Festival Pangan Desa ini. Paling tidak kita di Gari itu lebih arahnya terkait dengan potensi. Saya rasa masing-masing desa itu hampir sama antara desa satu dengan desa yang lain. Tapi kita dari awal ketika kami berkumpul di Karang Taruna kurang lebih tahun 2015 saya masuk di Karang Taruna Desa bersama teman-teman Mas Anton dan sebagainya, itu kita mainkan branding. Jadi bagaimana kita bikin sesuatu yang kekinian dengan poster, dengan sesuatu yang up to date dan menyenangkan. Itu paling tidak kita bisa menarik teman-teman muda untuk ikut berkiprah dan berpartisipasi. Contohnya berkarang taruna. Kadang orang ketika berkarang taruna arahnya ke event, pentas seni dan dangdutan. Nah itu. Dangdut. Itu nggak ada tindak lanjut. Ya, atau kegiatan voli atau kegiatan-kegiatan olahraga sepak bola. Itu sebenarnya nggak apa-apa, asalkan positif. Tapi ternyata di sini kita bisa belajar banyak. Kita bisa menelurkan gagasan-gagasan yang cukup kami rasa berproses cukup menarik, terutama di kegiatan menanam ini. Memang sebagian besar orang ini kalau orang melihat dan mendengar apa tuh ini? Karena apa? Karena berkaitan dengan tanaman dan pertanian itu bukan sesuatu yang tren. Membangun untuk anak muda bukan sesuatu yang tren, maksudnya sebagian besar. Nah, bagaimana kita membuat strategi di sini, kita bikin semacam festival di tengah pandemi. Nah, itu kan menjadi sesuatu sebenarnya kontroversial. Karena apa? Karena pembahasan festival itu kan lebih arahnya ke
pesta atau perayaan. Okay. Tapi di sini kita garis bawahi bahwa dengan tema omahku lumbung panganku. Jadi festival neng omahe dewe-dewe. Jadi bagaimana kita secara bersama-sama tapi di rumah masing-masing untuk berkarya memanfaatkan potensi yang ada. Jadi dari program kami memang bekerja sama dengan pemerintah desa karena kami anak pemerintah desa kalau Karang Taruna itu sendiri. Jadi kita bekerja sama, kita menuangkan gagasan ke Pak Kepala Desa, kemudian kita juga mendapatkan fasilitasi dari perubahan dana desa kalau nggak salah. Itu anggaran perubahan itu kita dapat fasilitas. Itu pun tidak seberapa, makanya kita konsep terkait dengan benih, karena benih itu kan sifatnya adalah sangat terjangkau sekali, kemudian dikembangkan oleh teman-teman Karang Taruna di masing-masing padukuhan seperti itu. Kemudian Oke, terima kasih Mas Septian atas tadi cara message juga yang disampaikan bagaimana cara menggerakkan teman-teman semuanya kayak gitu. Dan ternyata waktu kita sudah sangat terbatas sekali, bahwa Wakil Bupati ternyata sudah 1 jam kita ngobrol-ngobrol seputar ketahanan pangan di masa pandemi seperti ini, dan informasi yang sangat menarik, informasi yang sangat bermanfaat sekali. Sebelum kita tutup acara di kesempatan siang kali ini, mungkin satu harapan dari Bapak Wakil Bupati untuk masyarakat atau mungkin untuk para teman-teman kadang muda yang sekarang sedang mendengarkan atau siapapun, monggo. Tadi Pak Kadesnya punya tagline kerja itu, tanamlah apa yang kamu makan dan makanlah apa yang kamu tanam. Itu luar biasa sekali. Jadi kata-kata semacam ini jika menjadi satu tanda kutip petuah yang bermanfaat, yang bisa dilaksanakan, saya mohon itu bisa dikembangkan terus. Yang kedua, sambil belajar tadi langsung terjun itu trial and error, undanglah beberapa tokoh muda yang tidak kalah hebatnya di dalam pengembangan, umpamanya pupuk organik. Bahkan ada pengembang pupuk organik itu dari limbah tahu. Itu luar biasa, dan ternyata lebih baik daripada pupuk organik yang dari kotoran hewan. Itu Pak Sumiantoro kalau nggak salah di Semin itu, coba diundang. Lalu juga ada tokoh muda lain yang tadi itu saya sebut di Tanjung Sari, itu dia bisa dan selalu dia menyewa lahan-lahan yang dianggap kritis, lahan kering itu, kemudian dia gali sumur. Itu juga saya kira bukan hanya skill fisik ya, mungkin dia punya pandangan-pandangan baru tentang mencari air di tengah-tengah yang kekeringan itu. Lalu yang ketiga tentu selalu harus berkolaborasi dengan pemerintah daerah, karena pemerintah daerah itu wajib menggoladoh mengembangkan masyarakatnya maju kepada kemajuan sejahtera ekonomi, sosial, dan tentu juga pendidikan dan SDM-nya. Saya akan bantulah sedikit nanti walaupun belum diajukan surat untuk sekedar kegiatan dari Mekar Pandika. Terima kasih. Mudah-mudahan sukses. Terima kasih Bapak Wakil Bupati, Bapak Dr. Haji Imawan Wahyudi MH atas kesempatannya meluangkan waktu untuk memberikan informasi-informasi tentunya kepada kami, kepada masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul sendiri seputar ketahanan pangan. Dan terima kasih juga untuk teman-teman Karang Taruna dari Mekar Pandika Gari. Semoga sukses, semoga acaranya lancar sampai besok Agustus dan tahun-tahun ke depan gitu ya, bisa berkembang terus. Dan terima kasih untuk Kadang Merude Sinergia yang sudah pantau acara kami di 89.9 FM. Sudah saatnya kami mohon pamit undur diri, dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Kita tunggu di kesempatan-kesempatan selanjutnya Bapak Wakil Bupati dan teman-teman Karang Taruna. Saya Reza mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.